Jeda jeduk dulu guys sebelum pulang. Saya nggak tinggalkan. Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari Komisi 15 dengan anggota Sophia Raizara, saya sendiri sebagai moderator, Gloria Angelina Vanessa Nainggolan, dan Neza Puspita. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu Dr. Hajah Nur Aisyah SIMM. Selanjutnya untuk materi yang pertama mengenai definisi perubahan sikap akan dibacakan oleh saya. Pengertian perubahan sikap. Sikap timbul karena ada stimulus untuk membentuk suatu sikap. Itu banyak dipengaruhi terangsang oleh lingkungan sosial dan kebudayaan. Misalnya keluarga, norma, golongan agama dan adat. Istiadat. Dalam hal ini keluarga mempunyai peranan yang besar dalam membentuk sikap putra-putranya. Karena keluarga faktor yang paling dominan di perubahan sikap bagi anaknya. Sikap seseorang tidak selamanya tetap karena ia dapat berkembang dan berpengaruh baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat positif dan mengesankan. Sementara perbuatan dan sikap ada hubungan yang timbal balik, tetapi sikap tidak selalu menjelma dalam bentuk perbuatan atau tingkah laku. Jadi perubahan sikap adalah terjadinya perbedaan sikap individu dalam menanggapi suatu stimulus atau rangsangan dari lingkungan sosial. Perubahan itu terjadi dari waktu ke waktu. Contohnya, seorang ayah sedang enak-enak membaca koran, tiba-tiba datang anaknya berusia 6 tahun. Sambil menangis melaporkan bahwa ia habis berkelahi dengan temannya. Melihat hal semacam ini, ayah itu diam-diam saja. Maksud di sini, hal ini bukan berarti ayah tidak bersikap. Ayah itu telah bersikap, tetapi hanya perwujudan sikapnya dia. Teori perubahan sikap. Yang pertama, teori Rosenberg. Teori Rosenberg dikenal dengan teori afektif kognitif konsistensi dalam hal sikap. Kadang-kadang dikenal pula dengan sebutan teori dua faktor. Dalam teori ini, Rosenberg lebih memusatkan perhatiannya pada hubungan komponen kognitif dan komponen afektif. Menurut Rosenberg, pengertian kognitif dalam sikap tidak hanya mencakup tentang pengetahuan yang berhubungan dengan objek sikap, melainkan juga mencakup kepercayaan atau belief tentang hubungan antara objek nyata, yang merupakan persoalan yang banyak mengundang perdebatan. Festinger ini ingin menyelidiki tentang hubungan sikap dengan perilaku. Adapun beberapa bentuk perubahan sikap. Yang pertama, perubahan sikap spontan. Memikirkan objek sikap lebih mendalam cenderung akan membuat sikap menjadi lebih ekstrim. Menurut Stasser 1978, kita mereview dan mengkaji keyakinan kita dan tekanan konsistensi menyebabkan keyakinan kita cenderung lebih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Gloria Angelina. Faktor-faktor perubahan sikap. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. Faktor ini berupa selektiviti atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengelola pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Misalnya, orang yang sangat haus akan lebih memperhatikan perangsang dapat menghilangkan hausnya itu dari perangsang-perangsang lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat dari luar diri pribadi individu. Faktor ini merupakan interaksi sosial di luar kelompok, misalnya interaksi antara manusia dengan hasil kebudayaan manusia yang sampai padanya melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, majalah, dan sebagainya. Beberapa bentuk perubahan sikap. Yang pertama itu ada perubahan sikap spontan. Perubahan sikap spontan ini memikirkan objek sikap lebih mendalam, cenderung akan membuat sikap menjadi lebih ekstrim. Menurut Stasser 1978, kita mereview dan mengkaji keyakinan kita dan tekanan konsistensi menyebabkan keyakinan kita cenderung menjadi konsisten. Misalnya, jika kita meluangkan waktu lebih lama untuk memikirkan sahabat kita, baik kita akan lebih
menyukainya dan jika memikirkan musuhnya akan sebaliknya. Yang kedua itu ada presintesis perubahan sikap. Presintesis perubahan sikap itu adalah apakah penerima komunikasi itu kemudian ingat pada petunjuk-petunjuk penting seperti kredibilitas sumber komunikasi. Kelman dan Hoffland 1953 memanipulasi kredibilitas sumber dan menemukan perbedaan pasca pengujian. Sumber dengan kredibilitas tinggi menimbulkan sikap yang lebih besar. Yang ketiga, perubahan sikap yang langsung. Suatu adanya hubungan langsung antara komunikator yaitu yang ingin mengubah atau membentuk sikap dengan keunikan yang menjadi sasarannya yang ingin diubah atau membentuk sikapnya. Terus yang terakhir kesimpulan dari materi ini adalah faktor pengalaman individu mempunyai peranan penting dalam rangka pembentukan dan perubahan sikap dalam bersangkutan. Perubahan sikap juga dipengaruhi oleh stimulus atau rangsangan yang diterima oleh individu. Perubahan sikap setiap individu bisa saja berubah setiap waktu, tergantung situ